Kebayang gak sih? Kalau tiba-tiba harga air mineral yang biasa kita beli dengan harga sekitar Rp3.000 saja menjadi Rp30.000 untuk satu botolnya. Hal ini yang kita kenal dengan peristiwa inflasi, di mana terjadi kenaikan harga barang secara umum serta menurunnya nilai mata uang dari suatu negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu pemicunya adalah peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat meningkat, sementara barang yang tersedia tidak dapat mengimbangi kenaikan tersebut, sehingga terjadilah inflasi yang berlebihan. Untuk itu, setiap negara memerlukan sebuah instansi atau lembaga keuangan yang dapat mengendalikan peredaran uang melalui kebijakan-kebijakan yang kita kenal sebagai kebijakan moneter. Di Indonesia, otoritas keuangan untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat adalah Bank Indonesia. Lalu, apa saja langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan arus uang yang beredar di masyarakat? Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia dapat mengeluarkan 5 instrumen kebijakan untuk mengatur arus uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, yaitu dengan menjual atau membeli surat-surat berharga di pasar uang. Jika ingin mengurangi jumlah arus uang yang beredar, Bank Indonesia akan membeli surat-surat berharga dari masyarakat. Sebaliknya, jika ingin meningkatkan jumlah arus uang yang beredar, Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat. Instrumen yang kedua adalah suku bunga acuan, yakni suku bunga yang dijadikan acuan dari Bank Sentral. Kenaikan atau penurunan suku bunga acuan ini memiliki tujuannya tersendiri. Apabila Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka suku bunga acuan dinaikkan. Sedangkan, bila Bank Sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka suku bunga acuan diturunkan. Instrumen yang ketiga adalah rasio cadangan kas, yakni proporsi rasio kas bank yang disimpan untuk pendanaan darurat. Semakin tinggi rasio cadangan kas, semakin rendah jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika rasio cadangan kas rendah, maka akan semakin tinggi jumlah arus uang yang beredar. Instrumen yang keempat adalah regulasi penyaluran kredit, yakni regulasi tingkat keketatan bank umum dalam memberi pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Apabila bank memperketat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, maka akan semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Sedangkan apabila bank cenderung longgar dalam memberikan pinjaman, akan semakin besar jumlah uang yang beredar. Instrumen yang terakhir adalah himbauan moral, yakni himbauan atau pengumuman dari Bank Sentral kepada para pelaku ekonomi terkait kebijakan moneter yang dilakukannya. Penggunaan instrumen-instrumen ini dapat bersifat ekspansif, yaitu menambah jumlah uang yang beredar, dan juga bersifat kontraktor, yaitu menurunkan jumlah uang yang beredar. Dari kelima instrumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tentunya agar arus uang yang beredar di Indonesia tetap stabil dan perekonomian bisa berjalan sebagaimana mestinya.